Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amal. Allahumma arzuqna ilman nafi'a waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ikhwatul iman, jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya hormati, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita sering menyadarkan diri kita bahwa menjadi orang Islam itu tidak bisa diperbandingkan dengan apapun. Dunia sekarang ini dalam kesulitan, negara kita juga dalam keadaan yang sering bermasalah. Ini sebenarnya adalah teriakan, jeritan memerlukan Islam. Jadi Indonesia ini memerlukan Islam, dunia ini memerlukan Islam. Wal Islamu yahtaju ila rijalin yatamathalul Islam. Tetapi Islam itu memerlukan manusia yang bisa menerjemahkan Islam. Tidak cukup kita mengerti Islam, tidak cukup kita belajar Islam, tetapi sesudah belajar dan mengerti, kita harus menerjemahkan Islam. Itu jawabannya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang, yang disebut Arab Spring, ya. Kita lihat di Syria sekarang itu tercatat sudah 90.000 yang terbunuh. 90.000 manusia terbunuh. Belum di Yaman, belum di Libya. Di Indonesia ini juga, walaupun tidak terjadi perang seperti yang terjadi di sana, tetapi jeritan manusia akan kebutuhan Islam semakin tampak sekarang itu. Beberapa hari yang lalu ada pembunuhan di daerah utara sini, ya. Pembunuhan hanya karena dendam tetangga, kemudian anaknya dibunuh dengan sadis. Dan barangkali tadi di radio Surabaya saya berbicara tentang itu. Barangkali ini baru terjadi di dunia sekarang ini. Sesudah dibunuh anaknya di semen, dicor. Sudah tidak ada rahmah. Sudah tidak ada iman di dalam tubuh manusia ini. Dan ketika rahmat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia lebih sadis dari hewan. Innahum kal an'ami bal hum adallu sabila. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka, ya, marilah kita menjadi orang Islam yang betul-betul Islam. Saya menggarisbawahi itu, orang-orang Islam yang betul-betul Islam. Sebab Islam itu al-Islamu lil muslimi hayatun wa ibadah. Islam itu bagi orang Islam bukan dalam bentuk sholat ini saja. Tidak cukup kita bangga melihat banyaknya orang menunaikan ibadah haji. Orang Indonesia, kemarin saya menunaikan umroh, orang Indonesia luar biasa. Jadi kalau orang-orang di Mekah sana melihat orang Indonesia, Masya Allah Indonesia ini makmur ini. Yang umroh banyak. Tapi itu bukan ukuran, saudara-saudara. An-nasu alfun ka wahid wa wahidun ka alf. Manusia itu bisa jadi banyak, ribuan, jutaan, tapi nilainya satu. Tapi kalau Islam, berkualitas Islam, satu bisa bernilai 1000. Itu yang digarap oleh manusia terbaik, junjungan kita, Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
punya gelar yang sangat istimewa, Nabi Rahmah. Nabi Rahmah. Beliau berseru, innama ana rahmatun muhda. Saya ini rahmat Allah yang dihadiahkan. Masya Allah. Dihadiahkan kepada siapa? Kepada kita semuanya ini. Bahkan dihadiahkan oleh Allah kepada alam semesta ini. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allahu akbar. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah yang dilimpah ruahkan kepada Rasulullah ini, Rasulullah menjadi orang yang santun, menjadi orang yang sopan sekali, lemah lembut, berkasih sayang Allah. Kenapa Rasulullah dilimpahi rahmat yang begitu banyak? Kita tidak bisa menjawab ya karena dia nabi. Rasulullah itu memang nabi. Rasulullah itu memang orang yang paling istimewa. Rasulullah itu khairul bashar. Tetapi Rasulullah itu bashar. Qul innama ana basharun mithlukum. Ini Allah yang memerintahkan Rasulullah untuk mengumumkan. Rasulullah itu basharun mithlukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Tetapi Rasulullah itu diberi wahyu. Dan Rasulullah sangat istimewa. Rasulullah tidak sama dengan siapapun yang namanya orang penting dan orang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang istimewa semuanya itu, saya ulangi. Rasulullah itu kalau dibandingkan dengan para anbiya, para rasul, beliau disebut asyraful anbiya wal mursalin. Asyraf, yang paling mulia, yang paling baik. Bagaimana kalau dibandingkan dengan yang bukan nabi? Itulah pemimpin kita. Tetapi saudara-saudara, berapa dari kita ini, kalau boleh saya bertanya, bismillahirrahmanirrahim, berapa dari kita ini yang setiap hari menyadari ya, bahwa kita ini muridnya Rasulullah SAW? Apa Anda sadar itu? Bahwa Anda, saya dan saudara-saudara semuanya ini muridnya Rasulullah SAW. Tidak banyak orang berpikir itu. Rasulullah itu bukan sekedar menjabat Rasul dan Nabi, tapi juga Al-Mursyidul A'zam, Al-Muallimul Awwal, Ustadzul Asatidah, Sayyiduna Rasulul Akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembimbing yang paling utama, maha guru yang paling istimewa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilimpahi rahmat oleh Allah begitu banyak karena kedekatannya kepada Allah. Maka kalau kita sekarang melihat banyak orang yang sudah kehilangan rahmat, sudah tidak lagi bisa melihat manusia sebagai manusia. Kenapa ini? Karena jauhnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqidu syai' la yu'ti. Kita ini kalau akan merahmati orang, kita sendiri harus punya sifat rahmat itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin itu dilimpahi rahmat yang begitu banyak oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan ini bahwa Nabi Rahmah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberitahu oleh Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ini adalah resep pemimpin yang ingin sukses dan berhasil. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau saja Rasulullah itu berbicaranya keras, berbicaranya itu tidak menarik, lam faddu min hawlik. Orang akan lari dari kita ini. Nah, kemudian Rasulullah diberitahu
bagaimana caranya bermusyawarah. Ya. Ini pernah saya sampaikan kepada anggota-anggota DPR, kenapa DPR ini kok sulit bertemu ini? Ya. Jangankan antara partai dengan partai, di dalam partai sendiri. Di dalam partai sendiri, termasuk tidak terkecuali partai umat Islam. Itu seringkali sulit mencari kesepakatan. Kita berunding di antara keluarga untuk ngurus warisan, sulit mencari kesepakatan. Banyak terjadi begitu. Kita ngurus masjid, sulit mencari kesepakatan seringkali. Tidak sedikit orang yang tidak mau masuk masjid karena ada satu anggota takmirnya yang dia tidak senang. Akhirnya dikorbankan, dia tidak mau ke masjid. La ilaha illallah. Kenapa begini? Kalau ngurus masjid saja sulit, apalagi mau ngurus masyarakat. Mari kita lihat Rasulullah SAW. Bagaimana caranya Rasulullah itu bisa menghimpun masyarakat. Kalau di masyarakat kita ini perbedaan itu berapa sih? Perbedaan ormas-ormas. Rasulullah pada waktu berhijrah ke Makkah, ke Madinah, itu menghadapi manusia-manusia yang keras, menghadapi orang-orang Yahudi, menghadapi kabilah-kabilah yang pekerjaannya perang. Ada kabilah itu bertemunya pada waktu perang saja. Tapi dengan masjid, Rasulullah membangun masyarakat Madani. Di masjid ini, saudara-saudara, Rasulullah membangun tauhidillah wa tauhidin nas. Itu yang dibangun oleh Rasulullah. Difusikan oleh Rasulullah. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang mereka itu adalah as-sabiqun al-awwalun, mereka itu adalah asyraf Quraisy. Kemudian oleh Rasulullah tidak disebut mereka itu Quraisy, tidak disebut mereka itu orang-orang yang pendahulu, orang-orang yang mengawali Islam, tapi disebut muhajirin. Ini Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang Madinah yang terdiri dari kabilah-kabilah Aus, Khazraj yang terus perang itu disebut Al-Ansar. Lalu dipadukan oleh Rasulullah. Di mana mereka? Mereka dipadukan di masjid. Masjid. Madrasatu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Lalu Rasulullah diajari oleh Allah bagaimana bermusyawarah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Jadi sebelum bermusyawarah itu dibersihkan dulu hatinya. Kalau kita mau rapat, satu dengan yang lain saling membenci, walaupun benar nggak mau menerima dia. Tapi coba praktekkan ini. Anggota DPR atau siapa saja, pengurus sekolah, kalau mau bermusyawarah pakai pola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Fa'fu anhum. Pertama, mari kita saling memaafkan terlebih dahulu. Wastaghfir lahum. Dimintakan kepada Allah istighfar supaya mereka dibersihkan dosa-dosanya. Kemudian wasyawirhum fil amri. Kita bermusyawarah yang baik. Kalau sudah disepakati wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah musyawarah kemudian terjadi kesepakatan, mari kita putuskan lalu bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semuanya berkewajiban untuk berdakwah. Sebab Rasulullah berpesan kepada kita, ballighu anni walau ayah. Jadi tidak ada orang yang tidak punya kewajiban itu. Kita harus berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Dan dakwah itu tidak hanya berbentuk pidato seperti ini. Di mana Anda hidup, Anda bisa berdakwah. Dan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa perilaku itu lisanul hal, itu afsah min lisanil maqal. Itu lebih fasih dari kalimat-kalimat. Kalau Anda misalnya berbisnis,
Cobalah berbisnis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu dakwah itu. Kalau Anda sebagai karyawan, coba bekerja seperti yang diajarkan oleh Islam. Itu dakwah itu. Maka kita semuanya, saudara-saudara, harus berdakwah. Karena pesan Rasulullah, balighu anni walau ayah. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah memanggil setiap orang, setiap individu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Panggil orang ke jalan Allah, itu dakwah. Bil hikmah, dengan ilmu, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Tujuan kita adalah mengajak orang untuk menuju Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Tetapi cara kita mengajak orang sama pentingnya dengan tujuan kita itu. Maka kalau cara kita berdakwah itu tidak santun, tidak menarik, tidak akan tertarik orang. Maka Allah memerintahkan kita untuk berdakwah dengan cara yang baik. Nah, kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara umum, apalagi berdakwah untuk keluarga kita. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Yang dekat itu harus lebih diutamakan. Maka kita semuanya sebelum bertanggung jawab untuk menyelamatkan masyarakat umumnya, kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, selamatkan dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Ya Allah, Allahumma sallimna minan nar. Bara apinya itu yang digunakan untuk membakar orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak punya hak untuk menikmati surga, itu adalah manusia dan batu-batu yang menjadi sesembahan manusia itu. Lalu Allah memberi gambaran bagaimana itu penjaga neraka itu. Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Ya Allah, malaikat yang menjaga neraka itu bengis, keras, shidad. La ya'sunallaha ma amarahum. La ya'sunallaha ma amarahum. Itu sifatnya malaikat. Mereka sangat patuh apa saja yang diperintahkan oleh Allah, tidak pernah mereka itu melanggar perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua perintah Allah itu dikerjakan. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus membangun yang namanya al-wiqayah. Al-wiqayah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Bangun al-wiqayah. Bangun perisai. Bangunlah di keluarga Anda itu perisai. Jangan sampai kita terkena sanksi Allah. Dan ini, saudara-saudara, perisai untuk menyelamatkan keluarga ini setiap hari Jumat selalu dikumandangkan oleh para khutbah, para khatib mimbar Jumat. Itu selalu berpesan takwa, takwa, takwa. Wa taqwa hiya aqwas silah. Takwa itu adalah senjata yang paling ampuh. Takwa. Apa takwa itu, saudara-saudara? Kalau kita ingin surga, mustahil bisa dinikmati tanpa takwa itu. Kalau kita ingin menikmati hidup di dunia ini, hidup di dunia ya, sukses, kita harus bertakwa. Banyak sekali. Saya tidak tahu hitungannya, tapi Anda bisa membaca puluhan perintah Allah dalam Al-Quran agar kita bertakwa itu. Dan Allah menjamin kita ini. Umat Islam, bismillahirrahmanirrahim. Dalam diskusi-diskusi, dalam seminar-seminar yang sering saya dengar ya, banyak orang bertanya begini,
Kenapa Islam yang begitu hebat ajarannya ini? Tapi negara yang mayoritas umat Islam, apalagi Indonesia ini 87%, Pak. Indonesia ini 87% muslimin, non-Islamnya 13% saja. Banyak orang mempertanyakan kenapa negara yang dihuni oleh orang-orang mayoritas, orang-orang kafir yang tidak mengenal Al-Quran, tidak sujud kepada Allah, tidak mengenal Rasulullah, kok justru negaranya lebih rapi, justru negaranya lebih bersih, justru negaranya lebih teratur. Kadang-kadang kita menikmati melihat keadilan di sana lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Islam, baik di Indonesia maupun di Timur Tengah. Kenapa ini terjadi? Sedangkan kita sering mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tidak mungkin ditandingi, tetapi al-muslimin ini yang harus digarap ini. Kita seringkali, saudara-saudara, di masyarakat, mudah-mudahan saya tidak 100% benar ya. Tidak banyak umat Islam itu yang secara khusus menyadari saya sebagai orang Islam harus mengerti Islam dengan baik, harus belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Tidak banyak itu. Bahkan tidak sedikit umat Islam yang tidak mengerti Al-Quran. Apalagi kalau berbicara tentang mengerti bahasa Arab, tidak banyak. Sedangkan saudara-saudara, untuk mengerti Islam, untuk menjadi orang Islam yang baik, kita harus mengerti Al-Quran. Untuk mengerti Al-Quran, kita harus mengerti bahasanya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, setiap orang Islam itu wajib belajar bahasa Arab. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka kalau orang Islam sengaja tidak mau belajar bahasa Arab, dia terkena sanksi dosa. Coba berapa banyak yang sudah mengerti bahasa Arab orang Islam? Dan berapa banyak orang Islam yang punya kesadaran ya? Tetapi kalau untuk urusan dunia, itu belajar mati-matian. Banyak orang belajar bahasa Inggris, saudara-saudara. Kebetulan saya ini dulu mengajar bahasa Inggris, jadi saya tahu banyak orang senang belajar bahasa Inggris itu. Ya. Kenapa? Karena kalau dia punya bahasa Inggris, dia bisa bekerja dengan baik. Dia bisa kaya cepat. Dia bisa mendapat pekerjaan dengan mudah. Ya. Tapi tidak banyak orang berpikir kalau saya bisa bahasa Arab, kemudian saya bisa masuk surga lebih gampang karena mengerti Al-Quran. Tidak banyak. Tidak banyak. Bahkan saya pernah kaget ada seorang ustadz ahli bahasa Arab, anaknya tidak mengerti bahasa Arab sama sekali. Dia mengajari orang bahasa Arab. Karena apa? Karena tidak dianggap besar, tidak dianggap penting. Sehingga kita tidak kelabakan. Kenapa keluarga saya kok lalu berantakan begini? Saya sudah sholat, saya sudah haji, tapi kok berantakan? Tidak sedikit anaknya orang Islam kemudian kecolongan karena anaknya tahu-tahu narkoba. Bapaknya santri, urusan agama, Masya Allah. Kenapa ini? Karena barangkali saudara-saudara, barangkali ini tesis saya mudah-mudahan tidak 100% benar. Silakan Anda nanti menanggapi, Anda boleh setuju atau tidak. Barangkali masih banyak orang Islam yang belum melihat bahwa Islam itu adalah ra'sul amri. Allahu Akbar. Isma'u ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha ra'sul amri al-islam hakadha yaqul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ra'sul amri al-islam wa 'umuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan ar-ra's itu kepala, saudara-saudara. Urusan yang paling penting Islam.
Itu menurut Rasulullah SAW. Coba Anda bertanya pada diri masing-masing. Setiap hari bangun tidur, kita memikirkan apa yang paling penting itu? Dunia ini saudara-saudara begitu kuat daya tariknya. Sehingga kadang-kadang orang yang sudah terbenam di urusan bisnis, ingin kaya tiap hari, ingin kaya tiap hari, ingin kaya, nanti sholatnya dari sisa waktu. Kalau orang-orang di kantor sholatnya dikalahkan dengan rapat. Kalau ada proyek sholatnya banyak yang hilang. Artinya apa ini? Bukan ro's. Bukan ro's. Bagaimana kita bisa bertakwa? Saya kemarin mendengarkan seorang ulama dari Mekah itu menggambarkan kegilaan umat Islam yang cinta dunia ini, ya. Sampai dia mengatakan begini, Allah Subhanahu wa taala yaqul inna akramakum indallahi atqakum walakin antum, katanya ustadz ini, bilisani halikum, dengan bahasa perilakunya, taquluna inna akramakum indallahi aghnakum. Yang paling terhormat itu adalah yang paling kaya. Sehingga kalau ada orang kaya, Allahu Akbar. Apakah dia sholat apa enggak sholat, ahlan wa sahlan. Itu. Tapi kalau ada orang urusan pengajian, ya ini kan urusan masjid, ini urusan masjid. Ini saudara-saudara, pola hidup seperti ini bahaya sekali. Bagaimana kita akan mengantarkan keluarga kita untuk bertakwa kalau kita melihat Islam saja tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-shalah. Ini tiangnya ini salat. Wa dhirwatu sanamihi, itu kalau ada onta kemudian punuknya itu, punggungnya yang di atas itu yang paling puncak ini dhirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Kalau kita belum bisa melihat Islam sebagai yang paling penting, kemudian melihat bahwa tiangnya ini adalah salat, bagaimana kita bisa membangun ketakwaan untuk mengantarkan keluarga kita selamat di dalam menghadapi gelombang kehidupan yang sangat modern ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang menurut hemat saya harus diperhatikan dengan lebih baik adalah pemahaman Islam sebagai agama yang bisa menyelesaikan semua urusan hidup. Ini yang pada umumnya umat Islam ini belum meyakini secara total, ya. Jadi jangan berpikir Islam itu saya berislam kalau saya haji, saya berislam kalau saya kawin, tapi tidak berislam kalau saya berbisnis, tidak berislam kalau saya bermasyarakat, tidak berislam kalau saya berpolitik. Ini yang harus dirubah dulu. Semua Al-Quran itu tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu adalah penjelasan untuk segala sesuatu, ya. Jadi Islam ini adalah agama yang diperlukan untuk semua urusan hidup kita. Maka kalau kita sudah menyadari itu, kita akan merasa nyaman dengan Islam ini. Di dunia intelektual, saudara-saudara, ya, di dunia intelektual, salah satu yang seringkali saya dengar dari pakar-pakar hukum Islam, masih banyak yang mengatakan hukuman mati itu tidak manusiawi. Kalau orang Islam, saudara-saudara, ya, itu secara frontal menolak satu kalimat saja dalam Al-Quran, itu sama dengan menolak seluruh Al-Quran. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kenapa itu terjadi pembunuhan yang sadis itu? Kenapa sekarang banyak orang membunuh tidak takut? Karena tidak menggunakan Al-Quran.
Kalau para pakar hukum di luar Islam, saya tidak berbicara itu. Tapi saya berbicara pakar hukum Islam. Saya berbicara pakar hukum Islam, masih meragukan cara membagi warisan menurut Islam. Katanya sudah tidak relevan lagi. Ini berbahaya sekali. Mengatakan bahwa hukuman mati, dia tidak mengerti bahwa hukuman mati itu ada rahmatan minallah. Hukuman mati itu saudara-saudara adalah rahmat Allah. Anda masih ingat nggak dulu ada seorang pembunuh namanya Kusni Kasdut? Ingat? Kenapa dia membunuh 5 orang? Membunuh yang pertama dia dimasukkan penjara, dilepaskan. Membunuh lagi dia. Dimasukkan penjara, dilepaskan. Membunuh lagi dia. Terakhir membunuh lagi sampai 5 kali, baru dihukum mati. Saya katakan kalau saja membunuh yang pertama sudah digunakan hukum Allah, maka yang 4 ini hidup. Ini yang dikatakan oleh Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Baik. Ustaz, pemahaman yang seperti ini kalau kita bawa dalam keluarga, sehingga kita mampu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini yang seharusnya kita lakukan sebagaimana Rasulullah melakukan. Ini dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa Rasulullah sering keliling di antara para istrinya untuk membangunkan di malam hari dan juga putra-putrinya untuk bersama-sama melakukan qiyamul lail. Nah, pemahaman yang benar tentang apa yang seharusnya kita lakukan di dunia ini dan bagaimana seharusnya kita melaksanakan Islam di dunia ini, kita bawa ke dalam keluarga. Ini seperti apa Ustaz? Sebagaimana Rasulullah. Ya, saya kira kita ini harus lebih banyak mengkaji bagaimana pola hidup Rasulullah SAW. Bahkan saudara-saudara, kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, harus menumbuh suburkan cinta kepada Nabi. Apa Anda sudah cinta kepada Rasulullah SAW? Kalau orang belum cinta kepada Rasulullah, di mana imannya? Hubbin Nabi min alamatil iman. Orang itu kalau belum cinta Rasulullah, imannya ini belum bisa distandarkan mukmin. Umar bin Khattab pernah mengatakan pada Rasulullah, "Inni uhibbuka ya Rasulullah." Saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Ahabba ilayya min ahlik?" Apa kamu lebih cinta kepada saya dibandingkan dengan keluargamu? "Na'am ya Rasulullah." Kalau dibandingkan dengan hartamu, kamu lebih cinta saya atau lebih cinta hartamu? Saya lebih cinta Rasulullah. Kalau dibandingkan dengan anakmu, kamu lebih cinta mana? Saya lebih cinta dengan Rasulullah. Kemudian terakhir Rasulullah mengatakan begini, kalau dibandingkan dengan dirimu sendiri, Umar bin Khattab dengan jujur mengatakan, saya lebih cinta saya ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? La ya Umar, la ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsil hatta akuna ahabba ilayya min nafsil ladhi baina jambai. Belum bisa orang itu dikatakan beriman betul sebelum dia cinta Nabi lebih cinta dari dirinya sendiri. Kalau sudah cinta Nabi itu gampang meniru. Lihat orang-orang partai itu cinta kepada pimpinan partai, luar biasa. Apa yang dikatakan oleh pimpinan partai diikuti. Kita tidak cinta kepada Rasulullah, bagaimana mau bisa mengikuti Rasulullah SAW? Makanya Rasulullah itu dalam hadis, ini hari Jumat ini saudara, ini yang sering kali saya sampaikan dan ini kurang populer di kalangan kita. Rasulullah mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fa'akthirus salata alayya, fa inna salatakum ma'rudah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, coba lihat. Rasulullah mengatakan, harimu yang paling mulia hari Jumat. Lalu Nabi mengatakan, akthirus salata alayya. Man ahabba syai' akthara min dzikrih. Kalau Anda itu cinta sesuatu, Anda banyak menyebutnya. Nah, Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak, bukan sekedar salawat loh, banyak bersalawat terutama hari Jumat. Nah, kalau orang sudah cinta kepada Nabi, dia selalu ingat Rasulullah, maka seperti yang ditanyakan oleh akhina ini, nanti kita meniru Nabi itu gampang.
Kalau sudah cinta, kita pasti ikut. Dan Allah Subhanahu wa taala, ini satu ayat ini penting sekali. Kalau kita ingin masuk surga harus cinta Allah supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Allahu akbar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat Qur'aniyah, nas. Katakan, kata Allah. Ini Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan ini kepada kita semuanya ini. Kalau kalian cinta Allah, kalau benar kalian itu cinta Allah, ikuti Rasulullah SAW. Harus fanatik dengan Rasulullah. Kalau sudah fanatik dengan Rasulullah, kata Allah apa? Yuhibbukumullah, nanti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nanti dosamu diampuni. Wallahu ghafurur rahim. Nah, untuk bisa ikut Nabi dengan mudah, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sulit nanti kita meniru Nabi. Dalam itu mendidik keluarga, begitu Ustaz ya. Keluarga atau dalam apa saja urusannya, orang Islam yang baik selalu berpikir apa ini benar menurut Allah, apa ini sesuai dengan contoh Rasulullah. Terus begitu, maka dia terjaga. Nah, itu takwa, itu takwa. Baik, begitu juga dalam mendidik keluarga, maka tentu kita akan meniru pola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mitra Muslim, saya persilahkan Anda yang saat ini hadir langsung di sini untuk bertanya. Silakan persiapkan pertanyaan Anda. Juga saya persilahkan mitra Muslim, bisa maju ke depan Bapak. Saya juga mempersilahkan mitra Muslim yang saat ini menyimak melalui 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, juga 96,2 FM Samara Tulungagung. Baik, sebelum kita buka pertanyaan, saya bacakan satu pengumuman bahwa mitra Muslim, rekaman kajian ini bersama Ustadz Taufik AB saat ini serta juga kajian-kajian rutin bulanan Masjid Al-Irsyad Surabaya sebelumnya bisa Anda lihat di website Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan mengklik www.masjidalirsyadsurabaya.com www.masjidalirsyadsurabaya.com. Sekali lagi www.masjidalirsyadsurabaya.com. Atau juga bisa Anda dapatkan rekaman kajian berupa kaset DVD. Caranya mudah, dengan menjadi donatur Masjid Al-Irsyad Surabaya. Anda bisa dapat menghubungi kantor Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya di Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya, atau bisa Anda telepon langsung untuk konfirmasi lebih lanjutnya di 0313298993. Sekali lagi 031329889993. Baik, saya persilahkan mitra Muslim yang di rumah, Anda bisa menghubungi 0315624555. Dari Bapak yang mau bertanya, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan alamat Bapak. Nama Muhammad Zainal Abidin, alamat Kebalen Wetan, Gang 7 nomor 11. Yang saya tanyakan Pak Ustadz ada dua, kaitannya dengan menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Sedangkan Allah memberikan informasi banyak di dalam Al-Quran. Bagaimana itu anaknya Nabi Nuh, Ustadz. Yang kedua, bagaimana istrinya Nabi Lut. Yang ketiga, bagaimana ayah dari Nabi Ibrahim. Dan bagaimana juga dari istri Fir'aun, yang raja kafir itu Ustadz. Yang kedua Ustadz, bagaimana dengan ungkapan banyak umat Islam yang mengatakan bahwa surga itu nunut, neraka itu katet, itu bagaimana Ustadz? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, nunut atau gimana itu Ustadz? Ya. Surga nunut, neraka katut ya. Baik, yang pertama banyak di antara para putra-putra Nabi, para Nabi, bahkan juga para istrinya begitu Ustaz, yang ternyata tidak beriman kepada nabinya. Ya. Apalagi keluar orang lain begitu. Nah, ini persoalan seperti apa dan bagaimana kita harus memandang. Yang kedua, surga nunut, neraka nunut, apa saya kurang paham karena saya orang luar negeri. Bisa langsung disampaikan oleh Ustaz Taufik AB, silakan Ustaz. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim.
contoh di dalam Al-Quran itu menunjukkan keadilan Allah. Jadi artinya setiap individu kita ini itu dituntut sama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya ini diabadikan oleh dalam Al-Qur'an itu, kita tidak bisa mengandalkan orang tua yang santri lalu kita tidak santri. Kita tidak bisa mengandalkan suami yang baik lalu kita tidak santri, tidak mengikuti jejaknya walaupun orang tuanya itu nabi. Kita harus mengikuti jejaknya itu. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada seorang wanita yang diabadikan oleh Allah namanya Asia. Itu diabadikan oleh Allah, suaminya adalah orang yang zalim, Firaun. Tapi dia adalah wanita yang menyelamatkan Nabiullah Musa. Sejak kecil mau dibunuh oleh suaminya, dia yang melindungi. Dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an dia minta menjadi tetangga Allah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun. Ya Allah, bangunkan saya menjadi tetanggamu, rumah di surga. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadilan Allah. Dan itu terjadi misalnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal itu adalah seorang sahabat Nabi. Rasulullah kalau bertemu dengan Ikrimah, Rasulullah mengatakan subhana mukhrijul hayyi minal mayyit. Maha suci Allah yang mengeluarkan orang hidup dari orang mati. Maksudnya apa? Orang mati hatinya, Abu Jahal. Tapi anaknya Ikrimah bin Abu Jahal, dia menjadi orang yang bertakwa. Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya itu sahabat Nabi. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah Ra'isul Munafiqin. Itu pada waktu orang-orang sudah geram, disebut-sebut ini orang perlu dibunuh. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul menghadap Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau bapak saya ini harus dibunuh, izinkan saya sendiri saja yang membunuh. Supaya saya tidak dendam dengan orang yang membunuh bapak saya, tapi tidak diberi izin oleh Rasulullah SAW. Inilah Islam, saudara-saudara. Jadi itu adalah pendidikan bahwa setiap kita ini, walaupun suami bertanggung jawab untuk mendidik istri, orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, pada akhirnya nanti setiap orang itu nafsi-nafsi. Kita mendidik, kita mengarahkan. Hidayah itu ada dua macam. Sekarang ini saya menyampaikan ini namanya, kalau ini disebut hidayah, ini namanya hidayah dalalah, petunjuk saja. Tapi masih diperlukan hidayah ma'una minallah. Tidak semua orang yang menerima kebenaran itu kemudian dia mengikuti, maka diperlukan hidayah wa taufik. Jadi taufik itu penting, saudara-saudara. Kalau Anda tidak mendapat taufik, gak bisa masuk surga. Hidayah itu harus disesuaikan dengan at-taufik. Makanya kalau Bu Baleh mau menutup pidatonya kan wabillahi at-taufik wal hidayah. Nah ini yang penting. Baik. Ya, itu yang kedua Ustadz sudah terjawab ya. Karena saya tidak paham pertanyaannya Ustadz. Oh iya. Baik, ada titipan pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di samping. Bagaimana jika seorang suami membiarkan istri dan anak perempuannya yang sudah haid tidak berhijab? Lalu siapa yang bertanggung jawab Ustadz? Yang berdosa besar apakah anaknya, istrinya atau suaminya? Ini banyak sekali di antara keluarga yang tidak gemetar, tidak geli melihat anak-anaknya yang tidak berhijab. Penanggung jawab pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu penanggung jawab pertama. Tapi kalau suaminya tidak baik, suaminya tidak mendidik anaknya untuk berhijab, maka penanggung jawab kedua adalah istrinya. Istrinya harus mendidik anaknya untuk berhijab. Kalau suami tidak sholat, istrinya harus mendidik suaminya untuk sholat. Jadi semua itu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah dalam sabdanya mengatakan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semua kalian itu pemimpin.
Tapi yang paling bertanggung jawab adalah suami. Nah sekarang, kalau misalnya seorang suami melarang istrinya untuk pakai hijab, apa istrinya harus menurut? Istri harus tidak menurut. Kalau seorang suami misalnya tidak sholat, apakah suami harus bertahan? Apakah istri harus bertahan? Istri harus mendidik suaminya untuk sholat. Tetapi kalau terus tidak mau sholat, istri harus tidak mau hidup satu atap dengan orang fasik. Karena orang sholat itu minimal dia fasik. Tapi kalau dia sholatnya itu, sholat memang melawan Allah, maka seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan wal'iyadu billah. Siapa yang meninggalkan sholat sengaja, sadar tidak mau sholat, Rasulullah mengatakan faqad kafara jiharan, maka para ulama memberi fatwa istri harus mengundurkan diri, dan ini adalah udzur syar'i untuk minta cerai dari suaminya yang fasik atau yang suaminya yang tidak tarikis shalah itu. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Pertanyaan kedua saya pikir sudah terjawab Ibu, kalau sudah berupaya, suami sudah berupaya, dan juga istri misalkan sudah berupaya maksimal untuk menegur masing-masing Ustadz, tapi tidak mau, maka itu sudah tanggung jawab masing-masing. Jadi begitu, upayanya harus maksimal. Setelah upaya harus berdoa. Kalau terus saja tetap saja melawan, nah istri punya alasan syar'i untuk mengundurkan diri sebagai istri, supaya dia tidak ikut sama-sama suaminya nanti terkena imbasnya neraka. Naudzubillah. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyelamatkan diri dari neraka itu. Baik, cukup jelas untuk pertanyaan dari Ibu ya yang di samping, dan silakan mitra muslim yang saat ini hadir langsung di Masjid Al-Irsyad, masih ada pertanyaan dan masih ada waktu, serta juga mitra muslim yang saat ini menyimak di 93,8 FM dan 96,2 FM Samaratul Agung. Baik, silakan Bapak. Betapa sangat indahnya kalau dalam satu keluarga ada saling kerjasama, saling mengingatkan begitu Ustaz ya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah disebutkan rahimallahu rajulan qama minal laili wa aiqadha zaujat imratahu fasallat. Nah, bagaimana agar keluarga ini ada saling kerjasama Ustaz? Kalau istrinya khilaf atau lalai, suami bisa tanggap. Ya. Sebaliknya juga suami yang lalai, istri bisa tanggap, dan sebaliknya anak juga mempunyai peran. Tidak karena orang tua lalu segan untuk menegur ayah dan juga ibunya. Bagaimana ini supaya terjalin sehingga sebuah keluarga sama-sama selamat dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup saudara-saudara ya, mari kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan terhindar dari ancaman api neraka insyaallah. Maksud saya, mari kita mensosialisasikan satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr. Ini surat Al-Asr ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama besar yang cerdas itu, beliau pernah mengatakan begini, lau tadabbar al-muslimin surat Al-Asr. Kalau misalnya orang Islam ini bisa memikirkan surat Al-Asr, thumma yutabbiquha, kemudian bisa mengimplementasikan surat Al-Asr ini, lakafathum, cukup selamat dunia akhirat. Yang ditanyakan oleh akhina tadi, itu obatnya ada surat Al-Asr. Wa sadaqallahul azim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan semua manusia berpotensi rugi. Anda duduk tidak berbuat apa-apa rugi, dan banyak orang merugi. Anda pergi dari sini pulang sampai di rumah itu menghabiskan waktu barangkali setengah jam atau 1 jam kalau jauh, lalu Anda tidak berbuat apa-apa, rugi. Anda harus berpikir cerdas, jangan membuang waktu. Saya kalau pulang dari sini sampai rumah saya naik mobil itu kira-kira 45 menit. Itu waktu. Kalau saya cuma diam saja di mobil, saya rugi. Maka orang yang cerdas, dia akan menghitung waktunya itu untuk diisi.
paling tidak dia bisa tafakkur, paling tidak dia bisa berzikir, atau barangkali bisa mendengarkan ceramah di radio. Jangan dibuang waktu itu. Wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Ini tempat ini namanya loss, rugi manusia semuanya di dalam situ. Alhamdulillah Allah mengecualikan, namanya istithna, exceptional, ya. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau Anda mau tidak rugi, beriman kepada Allah. Tapi iman itu ada dua macam, saudara-saudara. Ada iman namanya iman iblisi. Iman iblisi ini, jangan dikira iblis itu tidak iman kepada Allah. Dia mengimani keberadaan Allah. Bahkan dia berdoa minta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Minta kepada Allah supaya sanksinya ditunda. Lalu Allah menjawab, innaka minal mundarin. Diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis. Tapi iblis imannya apa? Imannya cuma mengakui keberadaan Allah, mengakui bahwa Allah Maha berkuasa, yakin ada surga, ada neraka, tapi tidak patuh. Itu namanya iman iblisi. Maka kalau orang cuma percaya saja tidak sholat, itu namanya iman iblisi. Iman versi iblis. Kita kalau mau selamat harus iman Muhammadi. Iman seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman itu harus dengan amal soleh. Tapi karena manusia itu banyak kelemahannya, suka lupa, lalu Allah mengingatkan kita, watawasau bil haq. Alhamdulillah Anda mau hadir acara seperti ini. Tidak semua orang mau seperti ini. Tidak semua orang mau mendengarkan nasihat. Saya kadang-kadang kalau khutbah Jumat itu bisa melihat itu ada orang yang senang mendengarkan nasihat, ada yang matanya itu pandangannya itu tidak suka. Itu kelihatan nih, tapi saya lihat semuanya suka ini kelihatannya. Itu kelihatan itu. Jadi saya sebagai orang yang sering kali di atas mimbar itu bisa tahu itu. Ada orang yang mendengarkan tapi otaknya melawan, nggak mau. Mungkin dia kena itu. Tidak semua orang. Watawasau bil haq. Kita harus mau memberi nasihat. Anda pulang dari sini, itu Anda punya kewajiban untuk menyampaikan yang Anda dengar ini kepada orang rumah, kepada sopir Anda, kepada tetangga, kepada teman-teman. Itu namanya Anda memenuhi ini. Dan untuk itu harus sabar. Nggak bisa nggak sabar. Anda mengajak orang ke masjid, kalau Anda bisa mengajak satu orang saja, coba ini praktekkan. Itu namanya investasi akhirat. Tapi karena akhirat ini belum tampak, orang tidak terlalu gandrung untuk investasi. Orang investasi bursa efek, investasi urusan-urusan bisnis, masya Allah luar biasa. Tapi coba Anda pikirkan satu saja pulang dari sini, ada tetangga yang tidak pernah sholat di masjid, Anda ajak ke masjid. Bayangkan kalau misalnya karena Anda, lalu dia menjadi orang masjid, setiap kali dia datang ke masjid, Anda dapat pahala. Luar biasa itu. Tapi orang tidak berpikir. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau surat Al-Asr diterapkan, cukup Anda berbahagia fid dunya wal akhirah. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.